Selamat siang Bu Indah. Selamat siang Bu Assalamualaikum. Muci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada waktu Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu Indah, saya mau meminta waktu Bu Indah sebentar. Saya mau sharing terkait ya pokoknya ada permasalahan. Bu Indah apakah ada waktu? Oh, ada ya boleh. Kayaknya serius Begini, amat Bu. iya. Emang eh, masalah apa Bu? Ini gini Bu, saya mau sharing tentang permasalahan terkait pembelajaran Bu. Ya kan saya dipegang di kelas tinggi, ada masalah sedikit, bukan masalah ya, mungkin ini membuat saya bingung dan saya butuh tempat sharing bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Emang pembelajarannya kenapa di kelas Bu? Ini Bu tentang pembelajaran matematika yang rata-rata yang kemarin tuh rata-rata hasil belajarnya itu kurang lebih 70% itu anak masih di bawah KKM. Bagaimana mungkin solusinya atau hasilnya pembelajarannya itu bisa meningkat. Gitu Bu. Kalau boleh tahu bagaimana kondisi siswa Ibu saat mengikuti pembelajaran matematika tersebut Bu? Anak-anak itu masih kurang antusias dan kurang bersemangat begitu Bu. Oh gitu ya. Ya, Menurut Ibu kira-kira apa sih yang membuat anak itu kurang antusias atau kurang semangat saat mengikuti pembelajaran matematika tersebut, Bu? saya merasa murid saya itu suka ngomong sendiri, malas belajar, dan mungkin karena ya tanpa kita pungkiri ya Bu, kalau di kelas tinggi itu penyelesaian permasalahan soal matematika itu tidak lepas dengan beberapa cara. Tidak hanya mungkin satu tambah satu atau mungkin berapa kali berapa ketemu jawabannya. Tapi kan kalau kelas 6, apalagi kelas tinggi itu butuh beberapa cara, 2 sampai 3 cara baru kita menemukan jawabannya. Maka dari itu mungkin murid saya jenuh juga, terus bosan, terus akhirnya males. Begitu Bu. Oh, kalau boleh tahu, media apa sih yang Ibu gunakan kok sehingga anak tersebut kurang antusias gitu loh, Bu? Medianya apa gitu? Kalau tentang media, kemarin tuh saya sudah menggunakan video pembelajaran. Selain itu juga mungkin media-media yang ada di kelas sudah saya pakai. Tapi ya itu kok hasilnya masih yang ya masih separuh 50% itu kurang, masih di bawah KKM begitu Bu. Oh, gitu. Kalau saya simpulkan dari sharingnya Ibu ini, bahwa murid Ibu ini kurang antusias atau kurang tertarik dalam pembelajaran matematika, sehingga hasil nilai matematika itu kurang dari KKM, gitu ya Bu ya. Iya, Nah, jadi apakah motivasi ya anak itu kurang dan bahkan mereka tuh mungkin kalau boleh milih nggak usah ada pembelajaran matematika yang matematika begitu gitu? rumit ya seperti itu. Iya. Nah, apakah Ibu sudah pernah mencoba menggunakan strategi atau media pembelajaran lainnya Ya, yang bisa menarik minat anak begitu, Bu? ya, ini saya mau mencoba yaitu dengan menggunakan tutor sebaya. Jadi anak yang sudah nilainya di atas KKM bahkan mungkin sudah paham betul pembelajaran tersebut, dia bersedia atau menjadi tutor sebaya bagi teman-teman yang lain, membuat kelompok kecil dengan bimbingan oleh tutor sebaya dan masih dalam pengawasan saya selama pembelajaran tersebut dan selaku menjadi wali kelas. Yaitu tadi mungkin kalau dengan temannya anak tersebut lebih bersemangat, penerimaannya, caranya atau menyampaikan temannya itu lebih bisa diterima seperti itu Bu. Tutor sebaya ya, Bu. Wah, itu dia yang bagus. Tapi apakah Ibu yakin dengan strategi yang diterapkan itu bisa memberikan hasil yang baik, Bu? Harus yakin karena nanti melalui diskusi dulu. Kita buat kelompok kecil, kita diskusi bagaimana cara menerapkannya, tetap kita bimbing, yaitu tadi agar anak antusiasnya kembali meningkat dan motivasinya semakin
kuat untuk mengikuti pembelajaran matematika. Begitu, Bu. Berarti itu nanti diskusinya Ibu buat heterogen gitu ya, Bu ya? Iya, Ibu iya. campur Empori ya. atau Ibu kelompokkan yang pandai-pandai atau gimana? Iya, jadi merata gitu, tidak tidak nanti kalau dikelompokkan kalau antara yang mungkin nilainya yang tinggi sama tinggi, yang bisa nggak bisa, yaitu malah nanti pencapaian KKM-nya malah mungkin nggak bisa tercapai karena itu tadi, Ya, karena itu ini deh ya bagus ya. modelnya atau strategi saya menggunakan tutor sebaya. Begitu, Bu. Ya. Nah, Ibu kan sudah menemukan ide dan Iya, udah yakin dengan ide itu. Terus iya. rencana selanjutnya apa, Bu? Dan kapan mulai Ibu terapkan ini? Rencana selanjutnya yaitu segera melaksanakan strategi tersebut dan mungkin mulai besok karena kebetulan besok itu ada jadwal pembelajaran matematika dan mulai saya terapkan yaitu untuk kelas 6 pada saat ini masih tentang bilangan bulat, Bu. Begitu. Oh iya gitu ya. Nah, terus jadi sebenarnya ini menurut saya ya Ibu sudah menemukan solusi atas permasalahan Ibu sendiri. Nah, Iya. mungkin Ibu terlalu sibuk atau banyak kerjaan di Agustusan ini atau banyak kerjaan tambahan sehingga Iya. membuat Ibu tidak fokus ya Iya, mungkin dalam iya. Iya, iya, Bu. mencari Betul. solusi. Dan Iya. Ibu juga kayaknya masih ragu-ragu ingin apa yang Iya. harus Ibu lakukan agar pembelajaran itu bisa menarik anak, agar motivasi anak itu dalam pembelajaran matematika meningkat supaya hasilnya bagus. Nah, sekarang coba apa ide yang Ibu dapatkan tadi diterapkan dalam pembelajaran ya, Bu. Nah, Iya. komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran itu sesuai dengan harapan, Bu? Komitmen saya ya secara terus-menerus menjadikan metode ini atau strategi ini sebuah pembiasaan yang tidak memberatkan siswa, yang mereka melaksanakan dengan senang hati, tidak ada paksaan, sehingga dalam mencapai tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik dan pemerolehan nilai KKM sudah mencapai kelulusan. Seperti itu, Bu. Oh ya, itu komitmen yang bagus, Bu. Nah, Ya. kira-kira apakah Ibu akan membutuhkan bantuan dari yang lain seperti bantuan tenaga atau bantuan sarana dan prasarana atau yang lainnya? Ibu bisa apa katakan saja apa yang Ibu butuhkan, coba apa aja. Ya, kalau masalah bantuan itu yang terpenting adalah mungkin komunikasi lebih intens dengan wali murid. Soalnya kita bisa berkomunikasi melalui WA group, bagaimana membimbing anak, mengarahkan anak, atau mungkin karena semangat itu tidak hanya dari guru di sekolah, bisa dari rumah. Kalau orang tua sudah membekali anak dari rumah dengan semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi, otomatis di sekolah nanti anak juga termotivasinya luar biasa, baik itu pembelajaran umum yang lainnya, mata pelajaran yang lainnya, maupun matematika. Karena pembelajaran matematika itu mungkin pembelajaran yang menjadi momok bagi anak-anak yang mungkin dasarnya kalau sudah kelas 6 itu intinya kan kita sudah tinggal mengulang pembelajaran kelas 4 dan kelas 5. Jadi kita tidak hanya dengan orang tua, sekolah juga, anak juga, dan mungkin suatu saat menggunakan metode lain atau cara lain menggunakan peralatan saya bisa meminta bantuan rekan sejawat, Bu. Seperti itu. Ya, Bu, betul sekali. Apa komunikasi dengan orang tua itu sangat kita butuhkan Iya, untuk mencapai keberhasilan pembelajaran kita, Bu. iya, Karena kita selain di sekolah, anak itu juga butuh bimbingan dari orang tua di rumah, Bu. Nah, iya, kalau kita komunikasi dengan baik dengan orang tua, bisa nanti kerjasama dengan orang tua itu bisa membuahkan hasil seperti apa ketika belajar di rumah orang tua nanti membimbing terutama matematika itu tanpa iya, bimbingan dan pengawasan orang tua itu nanti anak bisa lena iya. keenakan nah ketika Keenakan manja nanti ya, Bu ya. malah apalagi anak sekarang ini ya Bu di rumah hampir kebanyakan punya HP sendiri-sendiri nah Iya, tanpa pengawasan orang tua kemungkinan anak itu sehari-harinya hanya bermain HP jadi iya kita sebagai betul. guru memang harus sepantasnya itu berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak dan pembimbingan anak di rumah. Itu, Bu. Iya, iya Terus seperti itu. ya
Mungkin Ibu itu bisa melaksanakannya dengan baik sesuai harapan dan setelah melakukan sharing ini, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya lega, Bu, plong. Dari kemarin saya mungkin saya pikir sendiri apa yang harus saya lakukan dan apakah mungkin strategi yang saya pikirkan itu nantinya berhasil atau tidak, tapi ini sudah ketemu Bu Indah, saya semakin yakin bahwa nantinya cara yang ingin saya gunakan semoga berhasil dan segera saya lakukan. Sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya, terima kasih atas saran dan motivasinya. Semoga apa yang saya lakukan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Mohon maaf, Ya, Bu. terima Nah, kasih ya pokoknya sebelumnya waktunya ya Bu ya. ya begini Bu. Nah, selain ini nanti untuk diterapkan Ibu ya, nanti hasil sharing ini juga semoga bisa diterapkan selain hanya di mapel matematika ya Bu ya. Iya, iya Nanti bisa bisa di Ibu mata terapkan pelajaran di lain. mata pelajaran lainnya. Dan bisa juga ini apa strategi yang Ibu dapatkan ini bisa Ibu imbaskan ke teman-teman. Iya, Nah, seperti mungkin tukar dengan kebaya iya, kemungkinan betul yang agar tahu ini kan Ibu memiliki strategi ini. Nah, apabila iya, iya. nanti Ibu terapkan itu nanti sukses atau berhasil, hasilnya meningkat. Nah, nanti bisa di-sharing ke teman-teman Sharing yang ya. lainnya Iya, supaya iya, Bu. teman-teman yang lainnya dalam apa? Mengajar matematika itu anaknya juga antusias sehingga Antusias. nilainya sesuai Lebih KKM dan iya, sesuai yang diharapkan diharapkan. begitu. Nah, Iya. nanti kalau Ibu setelah ini semoga Ibu nanti bisa menerapkannya di pembelajaran matematika dan pembelajaran lainnya dan selamat mencoba ya Bu ya. Iya, Semoga Ibu sukses amin. dan Amin. bisa berjalan seperti Iya, yang diharapkan Bu Muji. Nah, iya. doa saya begitu, sukses buat Bu Muji. Iya, terima kasih. Sukses juga buat Bu Indah. Terima kasih, Bu. Sekian saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Muji. Selamat siang, Bu Indah. Bu, ada waktu enggak? Saya pengen sharing sama Bu Muji kalau ada waktu luang. Oh, kebetulan ini ada Bu lagi santai. Bu Indah, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Iya, Ini ngomong. Bu, saya ada sedikit yang ingin saya sharingkan ke Ibu mengenai murid saya Bu. Iya, ini kok kayaknya Bu Indah kok dari tadi murung. Ada apa ya? Iya Bu, ini loh, jengkel saya dengan murid saya. Hampir tiap hari itu ada aja yang terlambat. Terus ketika upacara juga, selain atributnya tidak lengkap, pasti masih ada yang terlambat. Saya bingung Bu, harus gimana? Menerapkan hukuman sekarang nggak boleh. Tapi pengen mendisiplinkan anak itu susah, diomongin dengan mulut, nggak diabaikan aja Bu, nggak digubris gitu Bu. Saya ingin solusi dari Ibu bagaimana itu nanti. Berarti ini masalah peningkatan kedisiplinan bagi anak ya Bu. Bagaimana mereka mentaati tata tertib yang ada di sekolah maupun kesepakatan yang ada di kelas. Kalau boleh tahu bagaimana kondisi siswa tersebut, mengapa dia sering terlambat atau mungkin tidak mau mengikuti upacara atau mungkin seragamnya tidak lengkap, itu kondisi anaknya bagaimana ya Bu kira-kira? Kondisi anaknya itu gimana ya Bu, anak sekarang itu ya. Nah, kemungkinan kalau saya tanya, dia itu sering bangunnya kesiangan Bu. Katanya itu sering nonton TV malam, main HP. Nah, kalau menurut saya itu kontrol dari orang tua kurang Bu, sehingga dia itu sering terlambat dan sering tidak memakai atribut. Kalau sering tidak memakai atribut, saya tanya, kenapa? Katanya hilang, ketelingsut gitu Bu jawabnya. Jadi kan saya bingung harus bagaimana meningkatkan kedisiplinan anak ini kalau pakai kata-kata saja tidak mempan gitu Bu. Iya, ya mungkin karena itu ya Bu Indah.
perhatian orang tua juga kurang ya Bu Indah. Jadi mungkin anak juga seenaknya pokoknya berangkat, tinggal berangkat, mereka lupa bahwa sekolah punya tata tertib yang mungkin harus dipatuhi oleh semua siswa agar sekolah pun itu bisa menerapkan disiplin dengan tepat. Iya, Bu. Menurut Bu Indah, yang membuat atau yang menjadikan anak tersebut seperti itu, tidak mengikuti upacara, seragam kurang, itu apa ya Bu ya? Kok anaknya itu mungkin ya kurang kurang ingin mematuhi aturan di sekolah. Ya, kalau menurut saya sih yang pertama ya Bu, kurangnya Iya, pengawasan dari orang tua itu tadi Bu. iya, Karena ya iya. kebanyakan kalau di tempat saya itu pagi-pagi ibunya sudah berangkat kerja Bu. Kalau di sini Oh, kan iya, 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 iya. kebanyakan anaknya apa bapaknya nelayan yang udah pagi itu udah Iya, ke laut, ibunya iya, pas iya, rajungan yang pagi-pagi juga udah berangkat kerja. Sehingga dalam menyiapkan keperluan sekolah kayaknya orang tua itu kurang memperhatikan sehingga anak kalau sudah telat bangun, seenaknya aja gugup langsung berangkat gitu aja, Bu. Terus terkadang juga kalau dibangunin susah, kayaknya ibunya itu cuek aja begitu, Bu. Sehingga ya hampir tiap hari ada aja yang terlambat dan tidak memakai pakaian lengkap. Itu, Bu. apakah itu terjadi hanya di kelas ibu atau mungkin ada imbasnya di kelas lain, Bu, kira-kira? Kalau saya lihat di hampir rata-rata Bu seperti itu. Oh, Kalau tiap iya. upacara ada aja kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 pasti ada yang terlambat gitu, Bu. Nah, sekarang menurut Bu Makanya In kami pihak iya, guru juga bingung dan teman-teman itu gimana caranya menyelesaikan meningkatkan permasalahan kedisiplinan anak tersebut. ini. Iya, Iya, sedangkan hukuman kan tidak diperbolehkan. Kalau lewat mulut juga nggak digubris gitu, Bu. iya. Eee, Begini, menurut Bu Indah, kira-kira, untuk anak-anak yang tersebut mungkin Bu Indah mempunyai apa ya, cara untuk merubah sikap dari anak tersebut untuk dapat mematuhi tata tertib atau aturan yang telah disepakati. Ada keinginan atau ada cara yang pas yang bisa diterapkan ke angan-angannya Bu Indah. Mungkin Bu Indah sudah memikirkan bagaimana caranya yang pas untuk merubah sikap atau dapat menerapkan disiplin dengan tepat. Bagaimana Bu Indah? Kalau itu ya setelah Ibu bilang tadi sikap ya Bu ya, kok saya Iya, jadi kepikiran tentang penilaian sikap ya Bu. Nah, bagaimana ya kalau nanti saya kira-kira saya buat jurnal, jurnal sikap itu iya, tadi untuk menilai anak, saya buatkan jurnal, terus anak itu setiap hari menilai tingkat kedisiplinannya dari berangkat pagi, menggunakan jam kedatangan, sama jurnal untuk kerapian atribut setiap pagi. Bagaimana Bu kalau seperti itu? ya cara itu bagus. Sangat mungkin ide yang bagus yang bisa diterapkan karena dengan jurnal tersebut anak itu akan bisa mengetahui oh iya kemarin saya belum pakai topi, saya hari ini belum pakai apa, saya datang terlambat. Dari kesalahan-kesalahan yang mereka buat, kalau ada jurnal, anak itu akan semakin ke sini akan semakin bisa merubah menjadi ke arah yang lebih baik. Kemudian, apakah dengan cara tersebut sudah cukup atau mungkin ada cara lain yang Bu Indah bisa terapkan, menggabungkan tidak hanya jurnal, tapi mungkin dengan cara yang lain, Bu? Kalau menurut saya mau mencoba yang jurnal dulu, Bu. Nah, nanti kalau jurnal misal nggak berhasil, saya akan mencari cara lain. Kalau jurnal ini kan gini saya itu lihatnya nanti kan anak akan mengisi sendiri dengan Iya, dia datang mengisi jam kedatangan kan teman lainnya akan melihat. iya, Jadi dia nanti kalau terlambat, nah dengan kesadaran dirinya dia akan malu. Kalau sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau terus menerus kan dia akan malu dengan temannya. Terus dalam jurnal catatannya, kalau banyak terlambat, nanti kan dia bisa mengoreksi diri dengan kesadarannya. Saya berharap dia akan mengurangi kelalaian itu supaya dia tidak terlambat, biar dia bisa memperbaiki untuk datang lebih awal. Nah, untuk yang atribut juga, dia akan menulis mencatatkan apa tiap hari itu yang tidak lengkap apa. Semakin banyak catatannya kan nanti nilainya iya, semakin semakin berkurang. iya, Nah, saya nanti bisa dengan temannya nanti kan bisa saling melihat jurnal. Kalau yang catatannya bersih tanpa pelanggaran, dia kan akan
mendapatkan nilai sikap yang bagus. Tapi kalau Bagus, ya. jurnalnya banyak catatan terlambat atau memakai atribut, nanti kan sikapnya kan nilai sikapnya berkurang. Nah, dari itu Berkurang, ya. saya rasa itu bisa memotivasi anak untuk meningkatkan kedisiplinannya gitu, Bu. Mungkin sekedar apa ya Bu, masukan atau mungkin ini ada sebuah ide selain Bu Indah menggunakan jurnal penilaian sikap, bisa juga setelah jurnal itu terkumpul beberapa catatan atau mungkin juga namanya anak ada yang juga sudah menerapkan disiplin, bisa dikonsultasikan dengan wali murid karena hal itu sangat penting. Karena kedisiplinan itu kalau kita sudah tanamkan berangkat dari rumah, di sekolah pun nanti akhirnya anak juga bisa menerapkan. Bagaimana menurut Bu Indah? Ya Bu, setuju karena itu dengan kita komunikasi dengan wali murid nanti akan membantu proses pendisiplinan anak itu Bu. Nanti saya akan berdiskusi dengan wali murid mengenai rencana saya ini Bu. Nanti kan wali murid bisa membantu saya dalam membangunkan anak agar lebih pagi, dalam menyiapkan pakaian anak agar lebih lengkap. Nah, dari sini memang peran orang tua itu sangat penting ya Bu ya. Nanti akan saya komunikasikan dengan orang tua baik lewat WA grup ataupun saya mengundang untuk sosialisasi dengan orang tua mengenai rencana ini Bu. Iya Bu, benar sekali. Kerjasama antar berbagai pihak sangat penting. Dan kalau menurut saya, setelah Bu Indah sudah menceritakan permasalahan, sudah mempunyai ide cara penyelesaian, menurut saya Bu Indah itu sudah bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tapi mungkin karena bulan-bulan ini tuh banyak kegiatan, Bu Indah terlalu capek, juga begitu banyak tugas yang diembannya, jadi Bu Indah gimana ya, bingung mungkin ya mau melakukan memutuskan sesuatu hal yang ingin dilakukan. Jadi gimana setelah Bu Indah mungkin sharing-sharing dengan saya atau mungkin sudah kita berkonsultasi atau apapun itu, setelah kita ngomong-ngomong enak, perasaannya Bu Indah bagaimana sekarang? Wah, plong Bu, awalnya itu ya saya tuh di pikiran mampet Bu, buntu. Saya kan bingung ya, bentar lagi kemarin kegiatan untuk bulan-bulan acara MAPSI, acara ini mau MAPSI lagi tuh. Saya nggak kepikiran sama sekali. Wah, pokoknya nih malah gimana anak kok semakin parah gitu Bu. Saya sampai bingung, saya cerita ke teman yang lain bilangnya ya sama muridku juga saya gitu. Waduh, saya tuh harus kemana nyari solusi ini, dan akhirnya setelah saya berdiskusi dengan Bu Muji, sharing dengan masalah saya plong bisa menemukan solusinya, dan saya senang sekali Bu. Sekarang lega hati saya Bu. Iya, karena permasalahan anak itu untuk meningkatkan baik itu dalam pembelajaran, kedisiplinan sikap, itu memang kita tidak bisa ibaratnya memikirkan sendiri. Karena Bu Indah itu sudah sangat luar biasa, cuma kurang yakin aja dengan solusi maupun strategi yang Bu Indah ambil. Jadi kalau kita sudah, mungkin kita bisa dinamakan apa ya, kolaborasi mungkin ya. Jadi apa yang ide atau strategi yang Bu Indah ingin laksanakan bisa segera dilaksanakan. Jika nanti mungkin Bu Indah menemui kendala atau hambatan dalam melakukan melakukan kegiatan ini atau keputusan ini, bisa mungkin Bu Indah meminta bantuan dengan sesamanya. Kira-kira Bu Indah masih membutuhkan bantuan apa tidak? Ya Bu, tentulah. Saya yang pertama itu nanti bantuan murid saya sendiri Bu untuk mengawasi temannya. Serta dari guru lain Bu. Nanti guru lain itu sebagai yang guru piket. Nah itu nanti saya akan minta bantuan guru piket itu untuk mengontrol anak-anak tentang keberangkatannya Bu. Nah karena gimana ya, sekarang itu karakter anak mengenai kedisiplinan itu jauh menurun daripada tahun-tahun dulu Bu. Ya mungkin sekarang itu tadi tergerus dengan kemajuan zaman yang tergantung sekarang kan zamannya digitalisasi.
teman anak-anak itu tidak hanya di dunia nyata, tapi teman mereka itu ada di dunia maya. Bahkan mereka mungkin saat ini tidak butuh teman di dunia nyata, temannya ya di dunia maya semua. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, Bu, makanya itu ya karena mungkin ya pengaruh era digitalisasi itu ya, Bu ya. Nah, Iya, iya. karakter anak itu semakin menurun. Penguatan tingkat karakter dari segi kerajinan, dari segi kesopanan. Nah, itu agak menurun mungkin ya karena pengaruh digital itu kebanyakan main game, nonton film-film. Nah, jadi dari Iya. situlah PR kita sebagai guru untuk mendidik karakter anak yang positif begitu Bu, supaya katanya itu kan sekarang kurikulum merdeka ya Bu, bisa Iya. tercipta profil pelajar Pelajar Pancasila. Pancasila. Ya, itu Nggih. P5 itu secara tidak langsung nanti dapat membentuk karakter anak-anak yang nanti yang gimana ya, P5 itu sudah merangkum bagaimana kita membentuk murid menjadi yang lebih baik, berkarakter, dan sesuai mengembangkan minat bakat sesuai dengan keinginan mereka tanpa suatu paksaan atau desakan. Jadi yaitu tadi kembali lagi berpihak pada murid. Gitu ya. Ya, semoga rencana Bu Indah, ya kira-kira kapan ya Bu Indah bisa menerapkan ide atau gagasannya tadi? Secepatnya Bu, saya besok akan mulai mengkoordinasikan dengan orang tua sama murid Bu. Terus hari berikutnya akan saya terapkan. Dan saya juga akan koordinasi dengan guru-guru yang berkaitan yang akan membantu saya Bu. Ya, semoga rencana Bu Indah dapat berjalan dengan lancar, tujuan yang ingin dicapai juga disegerakan, sehingga pendidikan kita lebih maju, karakter anak lebih terbentuk, dan kita sebagai tenaga pendidik juga lebih lebih ingin memajukan bangsa kita dengan generasi-generasi yang dapat menerapkan disiplin dan mentaati tata tertib, dengan catatan kita tidak memaksa anak ya Bu ya, seperti itu. Ya, Bu. Terus gimana ini Bu Indah, mau langsung terus aja atau gimana, atau mungkin kita sering-sering lagi? Ya Bu, cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu atas masukan-masukannya. Saya sangat berterima kasih dapat ilmu hari ini. Dan saya akan segera menerapkan strategi yang saya dapatkan ini Bu. Terima kasih banyak dan saya mohon pamit. Mohon maaf bila ada salah kata nggih Bu nggih. Iya, pokoknya sama-sama Bu Indah. Terima kasih juga. Semoga kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya Bu Indah. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.